Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas soal pecahan sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang soal cerita atau soal penerapannya ya. Oke, kita masuk ke soalnya. Ini soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 2 per X ditambah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 4. Di persamaan kedua, negatif 2 per X ditambah 8 per Y ditambah 4 per Z sama dengan 2. Di persamaan ketiga, 4 per X ditambah 4 per Y dikurang 4 per Z sama dengan 3. Nah, di semua persamaan ini ada pecahannya ya. Nah, untuk menyelesaikannya, cara pertama kita memisalkan. Kita misalkan 1 per X sama dengan P, 1 per Y sama dengan Q, 1 per Z sama dengan R. Kenapa harus dimisalkan? Nah, karena untuk mempermudah kalian mengerjakan soal pecahan. Kalau pecahan yang kayak gini kan, kalau kalian eliminasi kayak kebingungan kan. Jadi lebih baik kita misalkan dulu. Oke, kita misalkan. Kemudian kita ubah semua persamaan ini menjadi pemisalannya ini. Karena aku di sini memisalkan PQR, berarti kita ubah ke PQR. Nah, di persamaan pertama, 2 per X ditambah 4 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 4. Nah, kita ubah ke PQR, berarti 2 per X itu kan sama dengan 2 per P, karena 1 per X-nya adalah P. 4 per Y sama dengan 4Q, karena 1 per Y-nya adalah Q. 2 per Z sama dengan 2R. Kita ubah jadi 2R. Jadinya, karena 1 per Z sama dengan R. Nah, jadinya persamaan yang pertama menjadi 2Pi ditambah 4Q ditambah 2R sama dengan 4. Di persamaan 2 juga kayak gitu. Nah, di sini jangan lupa ada negatifnya. Jadi, kita tetap masukkan plus dan minusnya yang ada di persamaan itu. Jadi, negatif 2P ditambah 8Q karena 8 per Y ditambah 4R sama dengan 2. Di persamaan 3 juga itu jadinya 4P ditambah 4Q dikurang 4R sama dengan 3. Nah, ini persamaan baru. Kita buat persamaan baru ya. Nah, ini kita buat jadi persamaan tetap ya, kita buat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, tapi yang baru. Oke. Nah, di setiap persamaan ini, kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Nah, di sini kita bisa sederhanakan di persamaan 1 dan 2. Nah, kita mulai dari persamaan 1. Kita dibagi apa? Berapa? 2. Kita bisa bagi untuk menyederhanakan persamaan ini. 2P dibagi 2 adalah P. 4Q dibagi 2 adalah 2Q. 2R dibagi 2 adalah R. 4 bagi 2 adalah 2. Di persamaan 2 juga kita bisa sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 juga. Negatif 2P dibagi 2 adalah negatif P. 8Q dibagi 2. Jadinya 4Q. Ditambah 4R dibagi 2. Jadinya 2R. Sama dengan 2 dibagi 2, 1. Nah, ini kita dapat nih. Udah bisa disederhanakan. Nah, kan di persamaan 3 ini bisa kita sederhanakan nggak?
Nah, kita lihat di sini ada 4P ditambah 4Q dikurang 4R sama dengan 3. Kalau kita bagi 4 semua, yang 3-nya nggak bisa, jadinya tetap pecahan kan. Jadi yang persamaan 3 kita biarin aja ya, kita nggak usah sederhanakan. Oke, kita lanjut ke menyelesaikannya dengan metode gabungan. Nah, kita sekarang buat jadi selesaikan dengan metode gabungan. Kan tadi cara pertama pemisalan. Setelah pemisalan kita ubah ke persamaan menjadi variabelnya P, Q, R. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa pakai metode gabungan. Bisa juga pakai metode substitusi dan eliminasi juga, tapi kali ini kita akan coba pakai metode gabungan. Kita pakai metode gabungan. Pertama, kita eliminasi dulu ya. Eliminasi. Nah, kita mau eliminasi persamaan 1 sama 2 dulu lah ya. Nah, di sini yang paling bisa langsung kita eliminasi adalah nilai P. Nah, karena dia plus dan minus, jadi kita bisa coret. Kita bisa menghilangkan atau mengeliminasinya. Jadi dari nilai P ke dari persamaan 1 dan 2 kita buatnya. Oke, dari persamaan 1 dan 2 kita tulis lagi P ditambah 2Q ditambah R sama dengan 2. Kemudian negatif P ditambah 4Q ditambah 2R sama dengan 1. Oke, kita eliminasi. Berarti ini kita jumlahkan. Karena untuk menghilangkan si P-nya ini kan, mengeliminasi. Kita coret nilai P-nya. Kemudian 2Q ditambah 4Q adalah 6Q. Ditambah R ditambah 2R, jadinya 3R. Sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, di persamaan ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi menjadi 3. Kita bagi 3. 6Q dibagi 3 adalah 2Q. Ditambah 3R dibagi 3 adalah R, sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. Nah, ini kita buat jadi persamaan 4. Oke, kemudian kita eliminasi nilai P-nya juga, tapi si nilai P-nya dari persamaan yang berbeda ya pastinya. Kita pakai persamaan 2 sama 3 ya. 2 dan 3. Oke, kita tulis persamaannya. Negatif P ditambah 4Q ditambah 2R sama dengan 1. 4P ditambah 4Q ditambah 4Q dikurang
4R sama dengan 3. Nah, karena kita mau eliminasi P, berarti kita samakan ya. Di sini negatif P berarti dikali, di sini 4P, berarti kita kalikan dengan 4. Kemudian 4P di persamaan ketiganya ini kita kalikan dengan 1. Kalikan dengan 1. Hasilnya negatif 4P negatif P dikali 4, jadi negatif 4P ditambah 4Q dikali 4, 16Q. 2R dikali 4, 8R sama dengan 4. Oke, di persamaan ketiganya itu kita tetap tulis ya sama persamaannya. Ditambah 4Q dikurang 4R sama dengan 3. Kita jumlahkan lagi. Ini kita coret P-nya 16Q ditambah 4Q, jadinya 20Q. 8R dikurang 4R ditambah 4R. 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, ini menjadi persamaan ke-5. Nah, ini persamaan ke-5 ya. Persamaan ke-5. Kemudian kita eliminasi lagi ya. Eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi nilai R-nya. Kita eliminasi nilai R-nya ya. Berarti eliminasi nilai R dari persamaan 4 dan 5. 2Q ditambah R sama dengan 1. 20Q ditambah 4R sama dengan 7. Nah, kita karena mau eliminasi nilai R, berarti kita kalikan yang persamaan keempatnya itu kali 4 dan yang bawah kali 1 di persamaan 5. Berarti 8Q ditambah 4R sama dengan 4. 20Q ini di persamaan kelimanya kita tetap tulis sama ya, sama dengan 7. Kita eliminasi, kita kurangkan, kita coret 4R ya. 28Q dikurang 20Q, jadi hasilnya berapa? Negatif 12Q sama dengan 4 dikurang 7, jadi negatif 3. Buka samping. Nah, negatif 12Q sama dengan negatif 3. Berarti Q sama dengan negatif 3 per negatif 12 sama dengan 1/4. Nah, kita dapat nilai Q-nya adalah 1/4 ya. Oke.
Selanjutnya, kita substitusi ya. Substitusi nilai Q yang kita udah dapat. Substitusi nilai Q ke persamaan kita pakai persamaan keempat aja ya, karena kita pakai ke persamaan 4. Karena di persamaan keempat itu kan kita dapat 2Q ditambah R sama dengan 1. Nah, kita bisa pakai nilai R-nya kan. Berarti di sini R sama dengan 1, 2Q-nya pindah ruas ke kanan, berarti dikurang 2Q. Kita masukkan nilai Q-nya. 1 dikurang 2 dikali Q-nya tadi 1/4. Sama dengan 1 dikurang 2/4. 1 dikurang 2/4 sama aja 4/4 dikurang 2/4. Jadi sama dengan 2/4, atau kita sederhanakan lagi jadi setengah. Jadi kita dapat R-nya ini adalah setengah. Oke. Udah kita dapat Q dan R. Berarti kita nyari si nilai P-nya. Kita substitusi lagi aja ya, karena kita gabungan, berarti substitusi nilai Q dan R ke persamaan. Nah, yang kita pakai persamaan pertama aja. Kita pakai persamaan pertama. Persamaan pertama itu P ditambah 2Q ditambah R sama dengan 2. Kita masukkan Q dan R ya. Berarti P ditambah 2 dikali, tadi Q-nya adalah 1/4. R-nya adalah ini, setengah. Sama dengan 2. Nah, kita selesaikan 2/4 ditambah setengah sama dengan 2. 2/4 ditambah setengah, berarti kita samakan penyebut ya. Jadinya yang setengahnya ini dikali 2 kali 2. Jadinya 2 ditambah 2/4. P ditambah 1 sama dengan 2. Satunya kita pindah ruas ke kanan. Jadinya 2 dikurang 1. Jadi nilai P adalah 1. Nah, tadi kan kita memisalkan. Kita tuh masih memisalkan pecahannya itu menjadi PQR. Nah, kita harus ubah lagi ke dalam bentuk X, Y, Z, karena itu yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan kan bersama himpunan penyelesaiannya dari X, Y, Z-nya itu kan. Jadi kita ubah lagi. Kita ubah lagi PQR menjadi X, Y, Z. Nah, tadi kan 1/X kita misalkan sama dengan P. Kemudian 1/Y sama dengan Q. Dan 1/Z sama dengan R. Berarti kita
masukkan nilai P-nya. Nah, kita pakai yang variabel P dulu ya. 1/X sama dengan P. Satu per X sama dengan nilai P adalah tadi 1. Nah, kita kalikan. Kalau X kayak gini, 1/X itu pindah ke ruas kanan jadinya kali ya. Ini kan pembagian. Berarti X sama dengan, nah, 1 pindah ruas ke, satunya kan tetap. Berarti X sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai X-nya adalah 1. Kemudian kita nilai Y-nya. 1/Y sama dengan Q-nya, nilai Q-nya itu adalah 1/4. Sama dengan 1/4. Nah, ini kita kali silang. Jadinya Y sama dengan 4. Kemudian 1/Z sama dengan R. Nilai R tadi adalah setengah. Jadi 1/Z sama dengan setengah. Kita kali silang, berarti Z sama dengan 2. Maka kita dapat himpunan penyelesaian dari soal pecahan tadi adalah X-nya adalah 1, Y-nya adalah 4, dan Z-nya adalah 2. Nah, jadi kita dapat hasilnya. Jadi, untuk menyelesaikan soal pecahan ini, kita pakai pemisahan, kemudian kita ubah ke variabel yang kita sudah tentukan tadi, kemudian kita selesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan, terserah kalian pakai apa. Kemudian kita ubah kembali menjadi X, Y, Z-nya. Baru kita dapat HP-nya. Oke. Pembahasan pecahan sistem persamaan linear 3 variabel. Semangat belajar, Tuhan memberkati.